Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan lahir batin kepada kita. Kembali pada hari ini kita bergabung dengan layanan pembelajaran daring Mapel Bahasa Indonesia kelas 8. Selamat mengikuti. Materi pokok yang kita pelajari bersama pada hari ini adalah teks berita. Kompetensi dasar yang kita belajarkan adalah 3.2, menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran. Diharapkan setelah mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran, peserta didik dapat menelaah unsur kebahasaan teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Waktu yang tersedia 2 kali 40 menit. Alur pembelajaran. Aktivitas pertama, pemahaman konsep. Disusul dengan aktivitas yang kedua, mengamati model menelaah kebahasaan teks berita. Dilanjut dengan aktivitas ketiga, unduh teks dan menelaah kebahasaan teks berita. Kemudian hasil aktivitas 3 ini, yaitu hasil menelaah kebahasaan teks berita, dikirim ke surel yang sudah ditentukan. Kita masuk pada aktivitas yang pertama, pemahaman konsep. Unsur kebahasaan teks berita mencakup bahasa baku, kalimat langsung, konjungsi bahwa, konjungsi temporal dan kronologis, keterangan waktu dan keterangan tempat, dan yang terakhir adalah kata kerja mental. Penjelasannya adalah seperti bahasa baku adalah bahasa bersifat standar, tidak bersifat kedaerahan, bukan merupakan bahasa percakapan, bukan merupakan bahasa yang bersifat populer. Kebakuan bahasa di sini baik berupa bentuk kata dan kalimat yang digunakan. Kalimat langsung adalah kalimat yang menirukan ucapan langsung dari seseorang, ditandai dengan 2 tanda petik ganda. Konjungsi bahwa adalah kata hubung yang berfungsi sebagai penerang atau penegasan kata yang diikutinya. Konjungsi temporal dan kronologis adalah penggunaan kata hubung penjumlahan yang menyatakan urutan waktu, misalnya kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Keterangan waktu dan tempat adalah fungsi kalimat yang menunjukkan kapan dan di mana peristiwa itu terjadi. Kata kerja mental adalah kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran, misalnya memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, beranalogi, dan sebagainya. Model menelaah unsur kebahasaan teks berita. 1. Mengidentifikasi judul teks berita yang telah dibaca. 2. Mengidentifikasi sumber berita. 3. Menelaah unsur kebahasaan sesuai dengan kecenderungan yang dipakai pada teks berita. 4. Menggabungkan hasil identifikasi judul, sumber berita, dan hasil menelaah unsur kebahasaan menjadi 1 paragraf rangkuman. Model ini nanti yang kita ikuti untuk melaksanakan aktivitas inti, yaitu kalian latihan untuk menelaah unsur kebahasaan teks berita.
Format menelaah unsur kebahasaan teks berita. Ini format yang harus kita pergunakan nanti dalam mengerjakan tugas menelaah unsur kebahasaan. Seperti ini bentuknya. Format telah unsur kebahasaan teks berita, cantumkan nama, nomor absen, kelas, kemudian tentukan atau tulislah judul berita. Yang kamu baca tadi judul beritanya apa, sumber diperoleh dari manakah berita tersebut. Kemudian kaidah kebahasaan, A, kebakuan bahasa, tulis untuk hasil atau contohnya tulis di kolom yang kedua. Kemudian B, kalimat langsung, C, konjungsi bahwa, D, konjungsi temporal dan kronologis, E, keterangan waktu dan tempat, F, kata kerja mental. Setelah itu, setelah kita sudah menelaah kaidah kebahasaan mulai A sampai F, dan juga sudah mencantumkan sumber dan judul, maka kita satukan dalam rangkuman hasil telaah unsur kebahasaan teks berita. Gabungkan judul berita, sumber berita, dan hasil telaah kaidah kebahasaan yang ada di atas itu di dalam format atau kolom atau kotak yang seperti ini, jadikan satu. Untuk format ini memudahkan kalian, silakan unduh file Microsoft Word yang ada di WhatsApp grup kelas kalian. Hanya silakan langsung mengunduh daripada lama-lama kalian membuat format ini. Kita memasuki aktivitas yang kedua, mengamati model menelaah kebahasaan teks berita. Kita melihat contoh bagaimana cara atau teknik menelaah kebahasaan teks berita dengan menggunakan model atau strategi yang sudah kita tetapkan di bagian terdahulu. Ini ada sebuah teks berita, judulnya adalah Pelajar Indonesia menang Olimpiade Sains Dunia. Sumbernya adalah https://katadata.co.id. Ini adalah sumber berita. Mari kita baca sama-sama. Pelajar Indonesia Hilmi Nuruzaman berhasil meraih medali perak dalam Olimpiade Sains Internasional yang digelar di Castelli, Hungaria. Dalam ajang ini, dia bersaing dengan 260 siswa setingkat sekolah menengah atas atau SMA dari 47 negara. Hilmi sekarang kelas 12 di Madrasah Aliyah Insan Cendekia Serpong, Tangerang. Ujar ayah Hilmi, Herman Susilo, seperti dikutip Antara pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus. Meskipun bersekolah di madrasah, kecerdasan Hilmi tak kalah dari siswa sekolah umum. Kecerdasannya telah dibuktikan saat memenangkan perlombaan sains mulai tingkat provinsi sampai tingkat nasional. Tahun lalu, dia juga mendapatkan medali emas di bidang astronomi Olimpiade Sains Nasional atau OSN yang digelar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Padang, Sumatera Barat. Dari 1.433 siswa yang lolos di tingkat provinsi dan dilombakan di tingkat nasional, Hilmi berhasil menang di kategori Best Practice. Dari ajang tersebut, Hilmi dan pemenang-pemenang OSN juara 1, 2, dan 3 sampai juara harapan diuji kembali hingga tersisa hanya 5 orang. Kelima orang yang lolos inilah yang dikirim ke Hungaria mewakili pelajar Indonesia untuk mengikuti Olimpiade Astronomi dan Astrofisika Internasional. Olimpiade ini diadakan selama 9 hari sepanjang 2-10 Agustus 2019. Menurut Herman, prestasi yang diraih anaknya tak lepas dari proses bimbingan pembelajaran dari guru-guru di madrasah. Sistem yang terus berkembang juga turut serta menghasilkan hal yang berkualitas. Ini bacaan yang nanti kita telaah unsur kebahasaan. Ini kita masukkan di format yang sudah tersedia seperti ini. Judul berita kita isi, Pelajar Indonesia menang Olimpiade Sains Dunia. Sumbernya https, katadata.co.id, dan seterusnya. Kaidah kebahasaan, A, kebakuan bahasa. Contoh atau hasilnya, bahasa yang digunakan baku. Contoh, pelajar Indonesia Hilmi Nuruzaman berhasil meraih medali perak dalam Olimpiade Sains Internasional yang digelar di Castelli, Hungaria, dan seterusnya. B, kalimat langsung. Hasilnya seperti ini, di teks berita itu mencantumkan kalimat langsung. Contohnya ini,
Hilmi sekarang kelas 12 di Madrasah Aliyah Insan Cendekia Serpong, Tangerang. Ujar ayah Hilmi, Herman Susilo, seperti dikutip antara pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus. C. Konjungsi bawah tidak tercantum atau tidak terdapat, tidak digunakan di dalam teks berita itu. D. Konjungsi temporal atau kronologis juga sama, tidak tercantum. E. Keterangan waktu dan tempat tercantum, ini contoh satu aja. Tahun lalu, ini keterangan waktu, dia juga mendapatkan medali emas di bidang astronomi Olimpiade Sains Nasional OSN. Di bidang dan seterusnya adalah keterangan tempat. F. Kata kerja mental. Banyak kata kerja mental dipakai dalam berita ini, yakni meraih, bersaing, memenangkan, mendapatkan, berhasil, dan seterusnya. Ini langkah untuk menentukan judul, menentukan sumber, juga menentukan unsur kebahasaan untuk tiap bagian. Lanjut. Dari yang kita hasilkan di atas, kita rangkum. Rangkuman hasil telaah unsur kebahasaan teks berita. Berita dengan judul Pelajar Indonesia Menang Olimpiade Sains Dunia yang dapat kita baca di https://katadata.co.id berita 2019-08-10 memiliki kecenderungan menggunakan unsur kebahasaan seperti berikut. 1. Bahasa yang digunakan baku, misalnya pelajar Indonesia Hilmi Nurzaman berhasil meraih medali perak dalam Olimpiade Sains Internasional yang digelar di Castelli, Hungaria, dan seterusnya. 2. Menyisipkan kalimat langsung seperti Hilmi sekarang kelas 12 di Madrasah Aliyah Insan Cendekia Serpong, Tangerang, ujar ayah Hilmi, Herman Susilo, seperti dikutip antara pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus. 3. Terdapat penggunaan keterangan waktu dan tempat seperti tahun lalu. Dia juga mendapatkan medali emas di bidang astronomi Olimpiade Sains Nasional OSN. 4. Banyak kata kerja mental dipakai dalam berita ini, yakni meraih, bersaing, memenangkan, mendapatkan, berhasil, dan seterusnya. Sedangkan untuk unsur kebahasaan berupa konjungsi bahwa dan konjungsi kontemporer atau kronologis tidak terpakai pada berita ini. Ini hasil akhir dari kegiatan menelaah unsur kebahasaan teks berita. Setelah kita menyelesaikan aktivitas yang kedua, di pertama tadi kita sudah paham konsepnya, sekarang kita masuk ke aktivitas yang ketiga. Silakan unduh teks dan menelaah kebahasaan teks berita. Oke. Silakan unduh satu teks berita dari internet atau mengambil dari surat kabar yang ada. Kemudian telaalah unsur kebahasaannya dengan menggunakan format yang sudah ditentukan. Unduh file yang ada di WhatsApp grup kelas kalian. Hasil pekerjaan dikirim ke alamat surel yang tercantum di WhatsApp grup kelas. Ini aktivitas yang ketiga yang harus kalian laksanakan secara mandiri. Selesai untuk aktivitas 1, 2, dan 3. Demikian seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang tersaji memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya kepada peserta didik. Jaga diri baik-baik. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan lahir batin kepada kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.